Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fauzia Anatunisa. Saya adalah perawat yang berjaga pagi hari ini ya, Bu, di puskesmas. Ibu, jadi karena tadi pas di tensi tekanan darahnya Ibu tinggi, saya mau memberikan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi. Ibu sebelumnya siapa namanya, Bu? Bu Aisyah. Bu Aisyah ya. Jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Mungkin kira-kira waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Yes, yes. Bersedia ya. Ini Ibu bisa dipegang dulu satu, saya pegang satu. Ya sambil dibuka-buka ya Bu. Jadi Ibu sebelumnya udah tahu belum apa sih itu hipertensi? Hipertensi itu bukan kayak ini ya, darahnya tinggi gitu ya? Darah tinggi. Iya, Ya darah benar. tinggi. Tadi kan sesuai sama pemeriksaan tekanan darah Ibu, kan tekanan darahnya Ibu 149 per 90 ya Bu ya. Nah jadi benar hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah Ibu itu terlalu tinggi. Nah di mana kalau misalnya orang didiagnosis hipertensi itu apabila di atas 140 mm hidrogium. Sedangkan normalnya untuk tekanan darah Ibu tahu nggak berapa? Enggak. Ya, kalau misalnya normalnya tekanan darah itu 120 per 80 ya Bu ya. Nah, jadi Ibu sebelumnya udah pernah memeriksakan tekanan darah juga apa belum? Sering sih Mbak, cuma ini nggak tahu kalau itu tergolong hipertensi. Nggak tahu ya. Ya, jadi kira-kira Ibu tahu nggak penyebab hipertensi itu apa? Nggak ada. Nah, jadi penyebab hipertensi itu ada macam-macam Bu. Jadi bisa terjadi karena gaya hidupnya Ibu kurang gerak. Ibu rajin olahraga apa enggak? Ya saya di sawah Bu. Oh, olahraganya itu aja ya. Jadi bisa juga karena usia. Ibu kan usianya udah lumayan berumur ya Bu ya. Jadi itu juga bisa menjadi penyebab Ibu terkena hipertensi. Nah, terus Ibu ada penyakit diabetes apa enggak Bu? Nggak ada. Enggak ada ya. Nah, biasanya penyakit diabetes, obesitas atau kelebihan berat badan itu juga bisa menjadi penyebab adanya hipertensi, Bu. Nah, biasanya juga hipertensi itu bisa terjadi pada saat kehamilan. Cuman Ibu lagi nggak mengandung ya. Udah nenek-nenek. Oh iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya hipertensi itu ada juga tanda dan gejalanya, Bu. Tanda dan gejalanya itu biasanya sakit kepala. Itu di bagian belakang. Iya, sering sakit. Ya, Ibu begitu ya. Terus mimisan juga bisa, kemudian irama jantungnya dia nggak teratur, jadi kadang deg-degan kayak gitu. Terus pas dicek nadinya juga nggak teratur kayak gitu Bu. Nah kemudian ada gangguan penglihatan. Ibu kalau misalnya lihat masih bagus saja apa kabur-kabur gitu Bu? Agak kabur sih. Agak kabur ya. Nah biasanya itu juga tanda dan gejala dari hipertensi. Terus ada suara mendenging di telinga. Ibu pernah ada mendengar suara denging gitu di telinga? Terus ada kelelahan, mual dan muntah, kecemasan, terus nyeri dada sama tremor. Tremor itu bergetar gitu tangannya Ibu. Terus selanjutnya pencegahan hipertensi. Ibu tahu nggak pencegahan hipertensi itu bisa dilakukan dengan cara apa? Nggak tahu Bu selama ini. Nggak tahu Ini ya. baru dikasih tahu. Ya, jadi pencegahan hipertensi itu bisa dilakukan dengan cara mengecek kesehatannya Ibu secara rutin. Nah, jadi misalnya Ibu nih hari ini udah ngecek kan udah bagus. Nah, misalnya nanti secara rutin ya 1 bulan sekali Ibu ke pelayanan kesehatan buat mengecek tekanan darahnya Ibu. Kayak gitu ya Bu, supaya juga bisa dapat obatnya lagi secara rutin. Terus itu juga enyahkan asap rokok, dimana Ibu kan nggak mungkin merokok ya. Siapa tahu suaminya Ibu atau siapa gitu di rumah yang merokok bisa menjauh dari situ supaya nggak kena asap rokoknya. Terus tuh rajin-rajin aktivitas fisik. Jadi Ibu rajin-rajin olahraga. Ibu sukanya olahraga apa Bu? Ya paling kalau di kebun itu ya nyangkul-nyangkul buat tanam sayur. Nyangkul Kayak gitu aja. Kalau olahraga di ini Nggak di ada. rumah nggak ada? Nggak ada ya. Terus diet seimbang. Ibu makanannya udah sesuai nggak? Udah ada proteinnya, karbohidratnya, lemak sudah pas semua nih atau belum? Ya saya sukanya ya masakan orang Jawa ya kayak gudeg-gudeg gitu. Kayak gitu ya. Terus istirahat cukup, Ibu harus istirahat yang cukup. Kalau malam Ibu tidurnya jam berapa?
Nah, saya tuh sering insomnia Mbak, sampai jam-jam 2 jam 3. Ngapain tuh biasanya ibu? Kepikiran apa gitu? Ya nggak bisa tidur aja, Nggak bisa ngerti. tidur ya. Padahal capek banget. Habis itu juga ibu harus bisa mengelola stres. Jadi kalau stres itu udah jangan terlalu ibu pikirin, ibu bisa senang-senang aja kayak gitu bu ya, nggak usah terlalu dipikirin lah, apalagi udah tua gini ya bu ya, pasti banyak kan masalah-masalah yang bisa memicu stres kayak gitu bu ya. Nah terus penjaga hipertensi juga bisa dengan cara mengkonsumsi garam kurang dari 5 gram. Jadi satu hari ibu jangan mengkonsumsi garam itu banyak-banyak, nggak boleh. Paling banyak itu 1 sendok teh per hari. Tahu sendok teh bu yang kecil, sendok yang kecil gitu. Pokoknya harus kurang dari 1 sendok teh sehari gitu bu ya. Terus mengonsumsi lebih banyak buah dan sayuran. Jadi harus makan gizi yang seimbang gitu bu ya. Terus tadi mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak juga. Jadi kayak gorengan gitu. Ya gorengan kalau bukan yang nggak boleh sih bu, mungkin bisa dihindari, dikurangi kayak gitu. Siapa tahu ibu udah sering banget tuh makan gorengan, kalau bisa dikurangi perlahan-perlahan gitu bu. Kalau memang nggak bisa langsung stop, ya udah perlahan dikurangin kayak gitu bu ya. Terus manajemen hipertensi, kira-kira ibu tahu nggak caranya bagaimana untuk mengatasi hipertensi? Nggak tahu. Tahu. Nah, jadi di sini manajemen hipertensi itu bisa dengan cara mengurangi atau menjaga kesehatan mental yang kayak tadi, menghindari stres. Itu Bu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak beban pikiran gitu. Kemudian tadi secara rutin melakukan pengukuran tekanan darah. Terus melakukan perawatan tekanan darah tinggi seperti tadi udah ada dikasih dokter obat ya Bu ya. Ya, itu harus dikonsumsi ini ya tiap hari ya, terus menerus ya. Kemudian juga menjaga atau mengobati kondisi kesehatan lainnya. Misalnya ibu ada, tadi kan ibu gak ada diabetes ya, nah kalau misalnya ibu ada diabetes otomatis harus tetap diobatin kondisi kesehatan yang itu. Pokoknya semua penyakit-penyakit ibu kalau bisa ya diobatin semuanya kayak gitu bu ya. Nah mungkin itu aja bu yang bisa saya sampaikan. Apakah ibu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, udah ngerti ya. Jadi kalau bisa harus rutin ya bu ya ke pelayanan kesehatan supaya ibu juga tekanan darahnya nggak tinggi, karena kalau hipertensi ini bu bisa disebut dengan silent killer. Kenapa silent killer? Karena kadang nggak ada keluhan, ibu nggak punya keluhan sakit kepala, nggak ada keluhan apa, tiba-tiba udah tinggi aja itu tekanan darah, akhirnya bisa komplikasinya ke stroke kayak gitu. Ke ginjal juga. Ke ginjal juga bisa, makanya harus tetap mengkonsumsi walaupun ibu nggak ada keluhan sakit kepala ya bu ya, karena memang hipertensi itu obatnya harus teratur. Ya kalau misalnya tidak ditanyakan mungkin itu saja ya bu ya. Ini bisa buat saya? Oh boleh, ambil aja ini juga kalau mau buat ibu. Satu aja. Oh satu aja. Oke. Ya itu aja ya bu ya. Terima kasih ya bu karena sudah mau mendengarkan saya berbicara, memberikan informasi. Ya itu saja bu. Makasih. Iya. Saya pamit. Iya.